jumpa lagi di Edwin Santoso Channel. Nah, di video kali ini saya akan sharing cara menyetel spion mobil supaya dalam berkendara kita mendapatkan visibilitas yang baik pada saat kita melihat spion, baik spion kiri, spion kanan maupun spion tengah. Nah, bagaimana cara menyetel spion yang baik dan benar itu? Ikuti terus video saya ya. Nah, seperti yang kalian mungkin juga sudah tahu, spion mobil itu adalah salah satu komponen yang penting dalam berkendara, terutama dalam mendukung keselamatan pada saat berkendara. Jadi, spion itu ada 3 kalau di mobil, yaitu spion kiri, spion kanan, lalu kemudian spion tengah. Nah, jadi kita harus menyetel spion itu supaya pada saat kita melihat spion, untuk melihat keadaan di kiri, di kanan maupun di tengah, itu supaya kita mendapatkan visibility yang baik. Jadi ada beberapa cara atau triknya untuk menyetel spion kiri, spion kanan, dan spion tengah itu, sehingga keselamatan berkendara dapat didukung dengan sempurna dari visibilitas spion tersebut. Seperti apa cara menyetel spion itu? Ikuti terus video saya. Nah, jadi sebagai gambaran, kalian mungkin sudah tahu spion kiri, lalu kemudian spion tengah, dan ini adalah spion kanan, guys. Nah, yang pertama yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian menyetel spion kiri, kanan, dan spion tengah, yang pertama kalian harus mengatur posisi duduk menyetir kalian terlebih dahulu. Jadi kalian harus pastikan posisi menyetir kalian ini adalah posisi menyetir ideal kalian yang memberikan rasa nyaman dalam berkemudi. Bagaimana cara untuk menyetel atau memposisikan duduk kalian ini senyaman mungkin pada saat berkemudi? Kalian bisa lihat video saya, jadi saya pernah mereview sebelumnya bagaimana cara menyetel posisi duduk mengemudi yang baik dan benar supaya kalian nyaman dalam berkendara. Jadi kalian harus lakukan itu dulu. Setelah kalian mendapatkan posisi duduk mengemudi kalian yang ideal, yang nyaman pada saat berkemudi, barulah kemudian kalian menyetel spion kiri, kanan maupun spion tengah. Gitu guys. Jadi patokannya adalah kalian menyetel posisi spion pada posisi duduk mengemudi kalian yang ideal. Jadi kalian dapatkan dulu posisi duduk mengemudi kalian yang ideal, baru kemudian kalian setel spion kiri, kanan, dan tengah supaya kalian bisa memiliki visibility yang bagus dengan posisi duduk mengemudi ideal kalian seperti itu. Jadi sebelum kalian menyetel posisi spion kiri, kanan, dan tengah, pastikan kalian duduk di kursi pengemudi senyaman mungkin. Senyaman mungkin ini maksudnya jadi bisa jadi kepala kalian bersender di senderan ini atau agak sedikit maju seperti ini juga tidak masalah. Tapi visibility-nya adalah pada saat kalian di range, pada saat kepala kalian bersandar sepenuhnya di sandaran ini, ataupun agak maju sedikit, karena kadang-kadang ketika kita menyetir, kadang kita bersandar, kadang kita juga maju sedikit. Jadi ketika kita menyetel spion kiri, kanan, dan tengah, kalian posisikan kepala kalian di rentang segini. Jadi dari mulai bersandar sampai sedikit maju sedikit, jangan terlalu maju juga, itu juga kurang bagus. Jadi setelnya pada saat posisi rebah seperti ini, jadi bersandar atau maju sedikit. Jadi pada saat posisi ini baru kalian lihat ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan atau ke tengah untuk melakukan penyetelan spion kiri, kanan, dan tengah. Nah, jadi setelah kalian mendapatkan posisi mengemudi kalian yang ideal, senyaman mungkin, baru kemudian kalian melakukan penyetelan spion. Kita coba dari spion kanan. Jadi dari posisi kalian mengemudi atau posisi duduk mengemudi kalian yang nyaman, lalu kemudian kalian toleh kepala ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, ini penyetelan spion yang baik itu adalah harus terlihat bagian dari mobil kita, guys. Jadi ini harus terlihat kira-kira mungkin 10%
atau paling banyak 30%. Jadi jangan sampai ini tidak terlihat, jadi pastikan ini terlihat. Kalau saya lebih suka ini terlihat 10%, jadi sisa bidang ini 90% adalah melihat sisi luar. Jadi ini adalah 10% terlihat, tapi jangan sampai juga tidak terlihat guys. Jadi pastikan ini terlihat, jadi kita bisa tahu posisi badan mobil kita sebelah kanan. Jadi pastikan penyetelan spion kalian ini memperlihatkan bagian dari mobil 10% saja guys, karena tidak perlu terlalu banyak, tapi mungkin 10-30% lah, sekitar segini itu juga masih oke. Tapi kalau saya sendiri, saya lebih suka 10%. Jadi ini memperlihatkan bodi bagian kanan. Jadi jika kita mundur atau kita melihat ke kanan, kita tahu di mana posisi bodi kanan mobil kita. Nah, lalu yang bagian ini pastikan 90% supaya mengurangi blind spot guys. Jadi jangan sampai bagian ini juga terlalu besar, tapi pastikan kalian mendapatkan proporsi yang bagian ininya itu 90%, lalu memperlihatkan bagian bodi ini 10% saja. Nah, ini untuk mengurangi adanya blind spot monitoring guys. Jadi mengurangi adanya blind spot, jadi kita harus memperlihatkan ini 90%. Nah, kalau saya juga suka untuk sedikit agak ke bawah. Jadi jika kita parkir kita bisa ngelihat patokan trotoar bawah supaya tidak tertabrak oleh mobil kita. Nah, ini preferensi guys, tapi kalau saya sarankan bagian luar ini adalah 90%, mengurangi blind spot kita, tapi juga agak sedikit, jadi tidak terlalu mendongak ke atas, tapi agak sedikit ke bawah supaya melihat trotoar juga. Jadi supaya trotoar kelihatan, jadi ketika mundur kita bisa tahu mana trotoar yang ada di sebelah kanan. Gitu. Jadi kalau kita lihat, ini jangan sampai terlalu mendongak seperti ini guys. Nah, ini jangan sampai terlalu mendongak seperti ini. Jadi ini terlalu mendongak ke atas, jadi tidak terlihat bagian dalam, bagian bawah, dia harus agak sedikit dibawahkan seperti ini. Nah, jadi kita bisa ngelihat bagian bawahnya juga gitu. Jadi jangan terlalu banyak melihat ke langit guys gitu. Dan ini kita lihat, nah ini bodinya juga harus ada 10%. Jadi jangan terlalu banyak, jadi jangan terlalu tidak ada sama sekali juga seperti ini. Ini tidak disarankan karena kalian tidak tahu di mana letak bodi samping kanan kalian. Nah, kalian harus memperlihatkan sedikit, tapi juga jangan terlalu banyak. Jangan seperti ini kebanyakan guys. Nah, ini kebanyakan nih. Jadi ini kebanyakan, paling mentok. Nah segini masih oke lah. Gitu. Jadi kalian harus melihat, minimal mengetahui posisi dari bodi mobil bagian kanan kalian. Gitu. Lalu bagian ini usahakan sebanyak mungkin, kalau bisa 90%. Nah, ini kita lihat. Jadi kita juga harus mengcover bagian bawah dan bagian atas juga. Jadi jangan sampai terlalu melihat ke langit, juga jangan sampai terlalu ke bawah. Tapi dia harus ada bagian bawah dan bagian tengahnya. Jadi jangan sampai terlalu ke atas. Jadi posisikan supaya dia melihat bodi kanan mobil Anda 10%, sisanya 90% ini pastikan melihat juga bagian bawah, ada bagian bawahnya, dan jangan terlalu melihat ke atas. Nah, sama halnya dengan spion bagian kanan, jika kita mau menyetel spion bagian kiri, nah kita lihat, jadi posisikan duduk mengemudi kalian pada posisi yang nyaman, lalu kepala kalian menoleh ke sebelah kiri. Jadi kepala kalian menoleh sebelah kiri, melihat ke spion. Nah, ini kita lihat. Jadi patokannya sama. Jadi seperti yang tadi spion kanan, guys. Jadi ada bodi mobil yang terlihat. Lalu 90% sisanya, ini kita lihat 90% sisanya itu melihat ke bagian luar untuk mengurangi blind spot, tapi juga jangan terlalu mendongak ke atas. Jadi triknya sama seperti spion bagian kanan, 10% memperlihatkan bodi, melihat bodinya terlihat, lalu 90% sisanya melihat bagian luar
tapi juga ada porsi di melihat sebagian ke bawah. Jadi jangan terlalu mendongak ke atas sehingga nanti kebanyakan melihat langit guys. Jadi pastikan ketika kalian mundur nanti kalian tetap bisa melihat porsi trotoar sehingga kalian tahu bahwa mobil kalian tidak akan menabrak trotoar. Gitu guys. Dan satu lagi guys, pada saat kalian menyetel spion bagian kiri, kalian juga harus pastikan bahwa posisi daripada kursi penumpang depan ini tidak terlalu maju, sehingga ketika ada penumpang nanti di bagian depan ini supaya tidak menghalangi visibilitas ke spion kiri. Jadi kalian harus pastikan selalu kursi penumpang depan ini sedikit mundur dibandingkan kursi pengemudi depan. Jadi harus dipastikan ini sedikit lebih mundur dibanding kursi pengemudi depan supaya ketika kalian menoleh ke spion kiri, penumpang depan ini tidak menghalangi pandangan ke spion kiri tersebut gitu guys. Nah selanjutnya setelah selesai menyetel spion kanan dan kiri, kita beranjak ke spion tengah. Nah ini spion tengah guys. Jadi intinya kembali lagi posisikan duduk mengemudi kalian itu senyaman mungkin di posisi duduk kalian. Lalu kalian setel spion ini supaya memperlihatkan keseluruhan daripada kaca belakang guys. Ini penting. Jadi jangan sampai posisi ini, spion tengah ini tidak memperlihatkan keseluruhan kaca belakang. Jadi harus memperlihatkan keseluruhan kaca belakang. Jadi jangan sampai dia terlalu turun ke bawah jadi tidak terlihat seperti ini, atau terlalu turun ke atas, terlalu ke atas sehingga tidak memperlihatkan semua seperti ini. Jadi pastikan di tengah-tengah seperti ini guys gitu. Jadi pastikan di tengah-tengah, dan pastikan juga jika kalian membawa barang-barang di bagasi, pastikan juga barang-barang itu tidak menghalangi pandangan kalian ke kaca belakang. Ini penting guys. Jadi walaupun kebanyakan mobil sekarang sudah dilengkapi dengan kamera 360, tapi tetap kalian kadang perlu melihat ke kaca belakang ini atau kaca tengah atau spion tengah ini untuk melihat situasi yang ada di belakang lewat kaca belakang. Pastikan spion tengah ini melihat atau memperlihatkan keseluruhan daripada kaca belakang tanpa terpotong sama sekali. Itu kuncinya guys. Nah demikian video saya mengenai cara menyetel spion kiri, kanan, dan spion tengah yang baik dan benar supaya kita mendapatkan visibility dan keamanan sekaligus keselamatan dalam berkendara. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.